Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pelatihan Excel 2019. Kita akan membahas bagian 10 tentang fungsi if atau jika maka. Jika kita melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Seperti itu. Sering kita mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Kondisi setelah maka terjadi apabila kondisi sesudah jika benar terjadi. Strukturnya bagaimana untuk fungsi if ini? Strukturnya seperti ini. If, kemudian kondisi, maka, kemudian aksi. Kondisi ini merupakan kalimat pertama yang bernilai benar atau salah. Sementara aksi ini kalimat kedua yang merupakan aksi yang tergantung terhadap suatu kondisinya. Misalnya ini ada, jika saya makan maka saya akan kenyang. Jika saya punya uang maka saya akan membeli buku Microsoft Excel. Jika IPK lebih besar sama dengan 2,75 maka mengambil mata kuliah 24 SKS. Seperti itu permisalannya. Kalimat yang pertama bisa bernilai benar maupun salah, tergantung pada kondisi sebenarnya. Kemudian penulisan if dalam Microsoft Excel itu berbeda dengan yang tadi. Penulisan if dalam Microsoft Excel ini strukturnya seperti ini. If kurung buka, kemudian kondisi pertama, if kurung buka, kemudian kondisi, dan ada aksi yang pertama dan aksi yang kedua. Kondisi ini merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah. Kemudian aksinya merupakan komentar atau perhitungan yang dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Kemudian yang aksi kedua, komentar juga perhitungan yang dikerjakan jika kondisi bernilai salah. Ini bernilai salah, ini bernilai benar dari kondisi tersebut yang telah dituliskan. Misalkan ini, ada kalimat 4 lebih besar daripada 5. Apakah pernyataan ini benar atau salah kondisi ini? Ya tentunya salah. 4 itu harusnya kurang dari 5. Kemudian yang ini, apakah A2 kurang dari 67? Nah, bisa bernilai benar ketika sel A2 itu kurang dari 67 atau isinya adalah 65, 66, 65, 64 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian bisa juga bernilai salah ketika A2 itu berisi 68, 69, 70 sampai ke atas. Seperti itu. Ini beberapa aksi yang tadi. Ini kondisinya adalah contoh ya. Contoh misalkan sama dengan if A2 lebih besar dari 60. Nah, ini merupakan suatu kondisinya. Yaitu jika kondisi ini salah, A2 itu bukan lebih besar dari 60, maka yang muncul adalah aksi yang kedua, yaitu tidak lulus. Jika kondisi ini benar, maka atau A2 ini memang betul lebih besar dari 60, maka aksi yang pertama yang akan keluar yaitu lulus. Seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkan fungsi if juga, kita tidak hanya mengetikkan seperti yang tadi ya, harus dengan kayak gini ya, strukturnya harus kayak gini. Tidak juga, kita juga bisa menggunakan widget. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Memanfaatkan if menggunakan widget sangatlah mudah. Lebih baik kita coba saja praktekkan langsung. Nah, seperti ini. Misalkan kayak tadi ya, yang contoh yang ini. Misalkan di A2 itu nilainya adalah 87. Kemudian kita buat suatu kondisi di sini atau fungsi if sama dengan if kurung buka A2 haruslah lebih besar dari 60. Ini menggunakan titik koma ya di sini. Titik koma, tanda kutip, lulus. Tidak
lulus. Tutup. Nah, ini adalah lulus karena 87 lebih besar dari 60. Kita isi dengan 50 misalnya. Maka hasilnya adalah tidak lulus. Seperti itu. Bagaimana kalau menggunakan wizard? Nah, kita aktifkan sel yang akan diisi hasil perhitungannya menggunakan if. Pilih insert function. Nah, misalkan di sini ada tulisan 67. Klik. Kemudian aktifkan sel tersebut. Udah. Pilih insert, kemudian ke function. Nah, jika if tampil pada kotak isian, double klik if. Oke. Misalkan di sini ya. Kita insert function, kemudian klik if, double klik. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, sama. Setelah itu, klik logical testnya atau kondisinya. Bagaimana kondisinya? Nah, kondisinya misalkan apa namanya? Nah, ini ya A6 harus lebih besar dari 50 misalkan kayak gitu ya. Kemudian untuk aksi yang pertama, aksi yang bernilai benar, kita tuliskan mau apa gitu. Misalkan di sini mau bagus. Dan untuk aksi yang kedua jelek. Nah, klik oke. Nah, maka hasilnya akan bagus gitu. Itu menggunakan wizard. Coba kita 45 jelek. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan fungsi logika. Bagaimana fungsi logika? Seperti halnya matematik pada umumnya. Tentang logika matematik, ada disjungsi, disjungsi, kemudian ada or atau dan and, dan gitu, dan not. Ini seperti negasi not kayak gitu. Seperti halnya matematika, fungsi or ini akan sama dengan tabel kebenaran gitu. Tabel kebenaran di sini kita bisa memasukkan beberapa kondisi untuk or, berarti kondisi A1 atau kondisi 2 atau kondisi 3 seperti itu, dan N juga kondisi 1 dan kondisi 2 dan kondisi 3 dan seterusnya. Kita coba yang or penggunaan atau ya di sini. Misalkan di sini 22 salah seperti itu, sama dengan if membuka or maka ini tik 2 yang ini harus sama dengan misalkan 12 dan ini harus sama dengan 8 misalkan kayak gitu ya. Kemudian untuk logical testnya, kalau kondisi ini benar maka kita tulis benar, tanda kutip benar. Kemudian jika ininya salah, klik enter. Nah, nilainya benar. Kenapa bernilai benar? Karena or ini jika benar kemudian kondisi keduanya salah, maka hasilnya benar gitu. Bagaimana jika kondisinya salah, hasilnya salah? Ketika salah keduanya, kondisi keduanya salah. Misalkan ini diganti menjadi 4, maka hasilnya akan salah gitu. Atau kita balik, ininya 8, maka benar, seperti itu. Itu untuk fungsi or. Bagaimana untuk fungsi and? And juga sama. Misalkan di sini Majalaya, kalau di sini Bandung kayak gitu.
ketika kita menuliskan Bandung dan Majalaya, kita sama dengan if, misalkan menggunakan n ya, n kurung buka. Nah ini Bandung, itu harus tulisannya juga Bandung. Titik koma, kemudian Majalaya kita buat menjadi Bandung. Tutup. Nah kondisinya jika benar ya tulis benar, jika salah tulis salah. Nah tulisannya salah. Kenapa bisa salah? Karena fungsi n ini atau fungsi logika dari n ini, ketika salah satunya salah maka nilainya hasilnya akan salah. Jadi kondisi pertama dan kondisi kedua ketika benar maka hasilnya akan benar. Coba aja ini misalkan jadi Bandung. Nah maka hasilnya akan benar. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu not. Fungsi not ini ketika kondisinya salah maka akan menghasilkan yang benar. Ketika kondisinya benar maka hasilnya akan salah. Seperti itu. Kita coba di sini 6. Misalkan if lagi. Nah, oh sama dengannya lupa. Ini menggunakan fungsi not. Ini berarti B11 tidak boleh sama dengan 4. Tutup. Kondisinya mantap. Lebay. Nah kayak gitu misalnya ya. Klik enter. Nah mantap. Berarti kondisi ini terpenuhi karena 6 ini bukanlah 4. Itu B11 ini bukanlah 4. Maka hasilnya benar karena ini kondisi yang bernilai salah. Seperti itu. Cukup untuk pembahasan tentang jika maka di bagian 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.